Sebenarnya lebih ke nantinya Bapak Ibu akan mendaftarkan sertifikat halal melalui aplikasi Si Halal. Nah, itu tanpa itu Bapak Ibu tidak bisa mengajukan sertifikat halal ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus dipahamkan bagaimana cara mengisi data-data ataupun kebutuhan yang diinginkan dalam proses sertifikat halal. Di sini mungkin saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Sebenarnya sudah habis Bu. ini saya mau share PPT ya. Setelah itu mau praktek ke Si Halal. Tapi dari tadi pagi kayaknya sistemnya lagi error ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mungkin nanti saya coba Oh, lagi untuk prakteknya apakah bisa atau tidak untuk langsung ke sistemnya Si Halal. Jadi di sini lebih ke tahapan-tahapan bagaimana cara membuat akun, kemudian memasukkan data-data dalam sistem si halal seperti itu. Nanti kalau bisa dibuka, tadi saya sudah menghubungi juga ke BPJPH ya, memang sistemnya lagi error seperti itu. Yang pertama mungkin Bapak Ibu terlebih dahulu untuk membuka browser dulu ya dari di halaman yaitu ptsp.halal.go.id di mana itu hanya satu sistem dari BPJPH. Selain itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus kita membuat akun dulu untuk mendaftarkan ke sertifikat halal. Jadi di sini ada tulisan daftar di sini yang di bagian bawah ini itu untuk mendaftar atau untuk membuat akun Bapak Ibu untuk masuk ke akun halal. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu isi di sini, kemudian yang kedua yaitu akan muncul seperti ini. Di sini ada berbagai tipe pengguna ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memilih di pelaku usaha karena nantinya yang akan Bapak Ibu daftarkan yaitu untuk pelaku usaha. Jadi jangan sampai salah apabila Bapak Ibu salah mengklik salah satu di sini, nantinya tidak bisa dilanjut kalau untuk pendamping memang untuk pendamping, untuk fasilitator juga fasilitator, kemudian untuk lembaga LPH itu juga udah akun tersendiri. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai penyedia halal untuk memilih yaitu pelaku usaha. Nah, setelah Bapak Ibu memilih pelaku usaha, Bapak Ibu memasukkan eh, di sini memasukkan nama pelaku usaha atau mungkin lebih ke nama usaha bisa Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu ada perusahaan ditulis di sini nama perusahaannya PT ataupun CV seperti itu. Kemudian masukkan email dari perusahaan tersebut. Email dari perusahaan tersebut dimasukkan, yang penting emailnya aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi emailnya harus aktif karena nanti akan ada kode verifikasi yang masuk di email tersebut. Kalau Bapak Ibu nanti emailnya tidak aktif ataupun lupa kata sandi di email, jadinya tidak bisa masuk. Karena email ini nanti yang akan didaftarkan di sertifikat halal. Setelah itu Bapak Ibu masukkan juga nomor HP, mungkin nomor HP yang mudah diakses ya. Mungkin Bapak Ibu nomor HP-nya pelaku usaha yang nantinya juga akan kalau nggak di email ataupun nomor HP untuk kode verifikasi dari BPJPH seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat kata sandi. Kata sandi di sini mungkin Bapak Ibu yang mudah aja ya, lebih ke minimal 8 karakter. Jadi ada 8 karakter untuk membuat kata sandi. Setelah kata sandi udah selesai, Bapak Ibu langsung klik aja buat akun. Maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, ada di verifikasi email atau nomor HP untuk mendapatkan kode verifikasi dari BPJPH. Tetapi sejauh ini untuk pengiriman kode verifikasi lewat HP sepertinya belum bisa ya Bapak Ibu ya, ataupun lebih cepat di email. Jadi makanya tadi email yang didaftarkan harus terdaftar ataupun
masih aktif kayak gitu. Kemudian kalau sudah kita memilih email, kita kirim kode verifikasi ke email tersebut. Maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode verifikasi dari email dari BPJPH. Jadi biasanya sejauh ini kode verifikasi masuk di spam ya Bapak Ibu ya. Masuk di spam untuk karena mungkin saking banyaknya kadang di inbox itu tidak masuk. Jadi masuknya di spam. Bapak Ibu bisa lihat di spam seperti itu. Selanjutnya setelah kode verifikasi masuk, maka di sini akan muncul eh, layar seperti ini untuk masukkan kode verifikasi. Ada 6 digit dari BPJPH ya. Jadi ini dimasukkan dan waktunya kurang lebih cuma 1 menit ya Bapak Ibu ya. Di sini cuma 1 menit. Apabila Bapak Ibu nanti membukanya terlambat, maka eh, kodenya hangus. Jadi harus diulangi seperti itu. Setelah kode verifikasi berhasil dimasukkan, maka akan muncul seperti ini. Akun Anda sudah berhasil seperti itu. Akun kamu sudah berhasil dan sudah terdaftar. Di sini sudah sukses. Kemudian selanjutnya, karena kita sudah mendaftarkan akun ya, jadi kita sudah dapat akun dari si halal, kemudian kita langsung login kembali dengan memasukkan dari email tersebut. Nah, di sini email yang tadi didaftarkan, kemudian password yang tadi dibuat sama Bapak Ibu. Setelah dimasukkan di sini dengan email, kemudian password yang sesuai tadi, maka ini ada checklist untuk mamanya ya, kemudian di login. Setelah di login, maka di sini akan muncul layar seperti ini. Jadi ada pilihan karena ini masih tadi sudah di akun ya. Jadi ada pilihan untuk usaha, pelaku usaha dari mana. Mungkin sejauh ini dari dalam negeri ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau dari luar negeri Bapak Ibu juga pilih di luar negeri seperti itu. Kemudian kita masukkan untuk pemilihan di dalam negeri. Selanjutnya kita masukkan untuk nomor NIB. Nah, nomor NIB ini tolong dipastikan bahwa NIB ini belum terdaftar di akun si halal Bapak Ibu. Apabila sudah terdaftar, maka tidak bisa dilanjut ataupun di sini biasanya akan muncul nomor NIB sudah terdaftar dengan email bla 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 gitu seperti itu. Jadi itu NIB-nya sudah terdaftar. Jadi dipastikan NIB yang sudah dibuat dalam akun ini belum pernah mempunyai akun si halal ya Bapak Ibu ya. Nah, masukkan nomor NIB di sini, kemudian kalau sudah sesuai dikirimkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini di sini untuk tampilannya dari akun si halal seperti ini. Di sini tampilannya nanti kita tinggal silang aja, kemudian kita muncul seperti ini nih. Sebelumnya, setelah ini Bapak Ibu harus memilih pelaku usaha terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba langsung mengklik pengajuan reguler, nanti di pelaku usaha akan kosong. Jadi urutannya dari sini pengisiannya yaitu yang pertama pelaku usaha terlebih dahulu. Pelaku usaha kita klik, kemudian di sini ada tulisan ubah dan simpan. Ini biasanya ubah dan simpan ya sebelah ini ya. Jadi kita klik ubah untuk mengisi data-data yang ada di pelaku usaha. Jadi kita ubah dulu, kemudian ada data-data yang harus diisi di pelaku usaha. Salah satunya yaitu di sini ada penanggung jawab. Penanggung jawab ini wajib diisi Bapak Ibu. Jadi penanggung jawab wajib diisi atas nama mungkin pelaku usaha ya yang sebagai penanggung jawab. Kita isi untuk pelaku usaha, kemudian nomor HP dari pelaku usaha, nomor HP dari pelaku usaha tersebut. Kemudian email. Email ini kalau bisa dimasukkan dalam email yang tadi didaftarkan Bapak Ibu. Jadi supaya kita mudah mengingat-ingat ya bahwa email yang digunakan dalam akun tersebut adalah email yang ditulis di penanggung jawab. Misalnya tadi emailnya punya perusahaan. Jadi Bapak Ibu tulis aja di sini email perusahaan seperti itu. Kemudian setelah penanggung jawab kita klik, kita isi, kemudian kita lanjut ke scroll ke bawah ya. Di sini untuk tampilannya. Di sini otomatis aspek legal itu otomatis masuk karena tadi Bapak Ibu
memasukkan nomor NIB. Jadi otomatis di sini sudah masuk tanpa harus ditambahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan NPWP itu juga sudah otomatis masuk apabila Bapak Ibu tadi mendaftarkan dengan nama PT ataupun CV. Kalau nama perorangan biasanya NPWP masih kosong. Nah, di situ udah sesuai sehingga tidak perlu kita edit ataupun kita ubah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita scroll ke bawah untuk ini penambahan kalau ada penambahan ya. Kita lewati. Nah, di sini kita isi untuk eh, lokasi pabrik. Jadi Bapak Ibu apabila nanti ada pabrik, kemudian ada outlet dari perusahaan Bapak Ibu, maka ditulis di sini pabriknya di mana, alamatnya disesuaikan. Misalnya di dalam negeri ya, kita pilih dalam negeri, pabriknya pabrik satu, alamatnya ada di Kampung Rawapanjang. Ini di Jawa Barat, provinsi, kemudian kabupaten, kemudian negara dan kode pos. Di sini harus wajib diisi semua Bapak Ibu. Setelah itu status pabrik milik sendiri atau maklon. Nah, setelah itu kita klik tambahkan. Nah, kita klik nanti di sini ada layar ya tambahkan, kemudian di tambahkan maka akan muncul di pabrik ini. Jadi misal Bapak Ibu pabriknya ada dua nih, ya udah ditulis ditambahkan lagi di sini untuk pabrik yang kedua. Seperti itu. Setelah diisi di pabrik, kita scroll ke bawah. Apabila Bapak Ibu perusahaannya ada outletnya, tetapi kalau tidak ada outletnya, Bapak Ibu lewatin aja karena tidak ada outlet, hanya pabrik aja satu, misalnya gitu. Tetapi kalau ada outletnya, kebanyakan kalau outlet itu lebih ke resto-resto ya Bapak Ibu ya. Ada di resto, kemudian ada franchise-franchise gitu ya. Itu masuk di outlet-outlet. Jadi ada cabang-cabangnya di mana-mana seperti itu. Jadi dituliskan di sini untuk outletnya, outletnya yang satu di daerah mana, kemudian ada di provinsi mana, ada di kabupaten atau kota mana, kemudian negara Indonesia dan kode pos. Nah, di sini ada tulis tambah. Nah, setelah kita klik tambah, maka di outlet juga muncul di sini nih Bapak Ibu. Di sini akan muncul untuk outletnya, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita masih scroll ke bawah. Ini yang paling penting yaitu untuk ke data penyelia halal. Nah, ini data Bapak Ibu yang wajib ditulis. Karena tanpa ini ditulis tidak bisa diajukan ke sertifikat halal karena ini hal yang wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi ini wajib harus ada nomor KTP penyelia halal yaitu Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Kemudian nomor HP Bapak Ibu sebagai penyelia halal dan ini nama penyelia halal. Agamanya pastinya Islam ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor sertifikat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat pelatihan, maka di sini harus ditulis. Karena kan penyelia halal ini untuk ke pengajuan reguler ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya harus ada sertifikatnya. Ini tulis untuk nomor sertifikatnya dalam pengajuan reguler. Dan ini untuk tanggal terbitnya sertifikat kapan? Bapak Ibu tinggal klik aja tanggal di sini. Kemudian nomor SK. SK di sini yaitu SK penunjukan penyelia halal Bapak Ibu dari perusahaan. Misal ataupun dari pelaku usaha ya. Jadi ada SK-nya. Di sini saya tulis SK 00103/2025. Misal dari sebuah perusahaan Bapak Ibu SK nomor berapa nomor suratnya yang keluar dari perusahaan Bapak Ibu. Seperti itu untuk nomor SK-nya. Jadi disesuaikan nomor SK-nya ini juga wajib ditulis. Apabila ini kosong juga tidak bisa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tanggal SK. Tanggal SK ini dibuat kapan? Seperti itu. Dibuat kapan? Kemudian diunggah. Di sini ada KTP, ada sertifikat penyelia halal, ada sertifikat kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu pelatihan, mungkin ada yang lanjut ke uji kompetensi. Makanya Bapak Ibu nanti kalau sudah ada uji kompetensi, ini juga diunggah ya. Karena di sini sudah tertulis pelaku usaha besar, menengah, dan luar negeri wajib melengkapi nomor sertifikat, tanggal sertifikat, dan sertifikat kompetensi dan pelatihan penyelia. Nah, Bapak Ibu ini karena mengikuti pelatihan penyelia reguler ya, jadi ada eh,
sertifikat unit kompetensinya untuk skala besar dan menengah ataupun luar negeri. Jadi wajib mengikuti uji kompetensi. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu sudah ada semua, berarti ada KTP, ada sertifikat pelatihan, penyelia halal, dan juga ada sertifikat kompetensi dari BNSP. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau ini udah lengkap, baru kita tambahkan, diklik tambahkan seperti ini. Dan otomatis di sini akan masuk. Nah, kendalanya di sini apabila kebanyakan ya di sistem ini nggak bisa masuk semua nih. Bapak Ibu edit aja di sini. Di sini nanti diklik ada edit atau ubah ya. Itu nanti Bapak Ibu tambahkan lagi untuk sertifikat yang kompetensi ataupun yang ketinggalan. Misalnya seperti itu. Di sini biasanya hanya bisa dua. Harusnya kan tiga nih. Bapak Ibu ubah aja. Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini untuk dokumen apa aja yang belum terinput. Jadi langsung diklik nanti otomatis masuk. Kebanyakan gitu. Jadi Bapak Ibu merasa di sini sudah diupload, ternyata tidak dicek nih. Ya udah tinggal kirim aja besoknya dikembalikan sampai BCPH karena sertifikatnya belum terupload satu. Seperti itu. Nah, contoh dari surat keputusan penetapan penyelia halal itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada contoh surat keputusan penetapan penyelia halal. Jadi ada nomornya Bapak Ibu. Nanti nomornya itu tadi yang tertulis di web tadi ya. Jadi ini dikasih nomornya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini lebih ke penanggung jawab ataupun pelaku usaha. Nah, menunjuk bahwa si Wida ini menetapkan penyelia halal. Jadi di sini sudah ada tugas dan kewajibannya, yaitu memiliki tugas mengawasi proses produk halal di perusahaan, kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, kemudian juga ada mengkoordinasi proses produk halal, mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan, seperti itu ya. Jadi penyelia halal itu memiliki tugas yang sudah tercantum di SK. Kemudian ada pimpinannya, tanda tangan sama pimpinannya. Seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu nanti eh, sudah ditunjuk dari perusahaan. Kemudian setelah itu jangan lupa Bapak Ibu scroll ke atas untuk menyimpan data-data yang sudah Bapak Ibu isi tadi di pelaku usaha ya. Jadi disimpan, kita simpan ya, perubahannya disimpan. Nah, akhirnya sudah muncul di pelaku usaha sudah terisi semua. Selanjutnya setelah di pelaku usaha sudah selesai, baru Bapak Ibu klik pengajuan reguler. Nah, di sini nih tinggal pilih Bapak Ibu sebelah kiri ya, sebelah kiri ini kita pilih ada beberapa pengajuan. Di sini ada status permohonan, pengajuan self declare, pengajuan self declare mandiri, kemudian ada pengajuan reguler. Nah, karena Bapak Ibu di sini penyelia halal, jadi Bapak Ibu wajib mengeklik yang pengajuan reguler. Di sini Bapak Ibu klik pengajuan reguler, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nama usaha atau kegiatan yang ditampilkan pada sertifikat di sini tinggal pilih yaitu KBLI ya Bapak Ibu ya. KBLI dari NIB yang ataupun usaha Bapak Ibu, perusahaan dari perusahaan. Misal ada yang menggunakan apa namanya makanan, ada minuman, ada obat, ada kosmetik. Jadi sesuaikan dengan jenis produk yang mau Bapak Ibu ajukan. Seperti itu. Jadi di sini kita tinggal klik aja untuk sesuai KBLI-nya, terus kita pilih yang baru. Kita pilih baru apabila Bapak Ibu belum pernah mengajukan sertifikat halal. Tetapi misal Bapak Ibu nih sudah pernah mengajukan sertifikat halal dan ada pengembangan atau penambahan produk, maka Bapak Ibu tinggal pilih yang pengembangan. Nah, sifatnya seperti itu ya. Misalnya ada perusahaan Bapak Ibu hari ini baru mengajukan 20 produk nih. Ternyata tahun ke depan ada pengembangan dari R&D ya. Kemudian harus ditambahkan menjadi 40 produk. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih pengajuan reguler tetapi yang pengembangan bukan yang baru lagi. Jadi nanti nomornya masih sama tetapi jumlah produknya Bapak Ibu sudah berubah yang terbaru seperti itu. Jadi karena belum punya kita klik daftar yang baru. Setelah itu akan muncul layaran seperti ini nih, akan muncul layar seperti ini, pengajuan sertifikat halal.
Lebih detail, kita klik untuk ubah laporan. Nah, kita ubah. Jangan langsung kirim karena kan memang sistemnya belum terisi ya Bapak Ibu ya. Kalau langsung kirim nanti masih kosong semua. Jadi kita klik ubah laporan, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini nih. Di sini Bapak Ibu harus mengisi data pengajuan. Nah, data pengajuan ini apa namanya? Nama perusahaan yang tertera pada sertifikat. Nah, ini mempengaruhi Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu NIB-nya nama perorangan misal ya. Tetapi itu di situ ada nama usahanya. Nama perorangan dengan nama usaha kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi nama perorangan misal ini si Wida Arianti, tapi nama usahanya geprek, ayam geprek gitu misalnya ya. Ya udah jadi Bapak Ibu tulis aja di sini ayam geprek. Jadi bukan nama perorangan nanti di sertifikat. Karena ini nanti yang akan muncul di sertifikat biasanya memang nama usaha Bapak Ibu. Ayam geprek itu pemiliknya siapa malah pada tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi taunya ayam geprek ini oh punya sertifikat halal seperti itu. Jadi di sini dipastikan nama perusahaan yang tertera pada sertifikat yaitu nama usahanya biar di kenal orang ya. Jadi orang-orang taunya nama perusahaan bukan nama pemiliknya. Kemudian nomor surat permohonan di sini Bapak Ibu dari perusahaan, misal suratnya nomor berapa? Kalau memang dari perusahaan baru nomor satu kita ketik aja 001 SH, kemudian nama usahanya, kemudian bulan, kemudian tahunnya seperti itu. Kemudian tanggal permohonan. Nah, tanggal permohonan kapan Bapak Ibu memohonkan? Misalnya hari ini berarti kita klik aja di 4 Juni 2026 untuk tanggal permohonannya. Dan jenis layanannya di sini Bapak Ibu harus tahu. Misal ada yang makanan kita pilih makanan, ada yang minuman kita pilih minuman. Kemudian misal ada yang jasa kita pilih jasa. Jadi di situ ada beberapa jenis produk Bapak Ibu yang bisa dipilih. Nah, jenis produknya ini ada beberapa macam, jasa sembelihan, jasa pengemasan, jasa pengolahan, jasa pendistribusian. Kalau makanan itu juga banyak, jadi ada makanan, ada minuman, kemudian dari makanan sendiri untuk jenis produknya ini banyak pilihan juga Bapak Ibu. Jadi ada penyedia makanan dan minuman. Jadi dalam pemilihan ini Bapak Ibu harus paham ya Bapak Ibu mungkin lebih ke KMA 748 ya. 748 itu mesti bahan atau produk yang wajib bersertifikat halal. Di situ biasanya masuk di sini semua. Atau di PP nomor 20 di situ ada jenis produk ya. Jenis produk dari mana aja yang wajib yang masuk di dalam layanan BPJPH. Jadi ada bermacam-macam, kita tinggal klik, pilih, dan jangan sampai salah pilih gitu Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ini ada produk katakanlah gula pasir, misalnya gula pasir ya. Gula pasir berarti kita memilih jenis layannya makanan. Nanti di jenis produknya ada gula dan pemanis. Kayak gitu, lebih ke situ. Jadi tinggal kita pilih. Sebenarnya saya lebih enak ya kalau praktek ya. Jadi banyak pilihannya. Tapi ini saya coba lagi ternyata masih error, belum bisa. Memang ini karena ini kan serempak ya, serempak wajib halal dari BPJPH programnya sehingga kayaknya semuanya pada membuka si halal sehingga overload. Oke, di sini kita lanjut lagi dari jenis produk sesuaikan dengan usaha Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ada yang apakah di sini pesertanya makanan semua atau ada yang jasa Bapak Ibu? Jasa ataupun barang gunaan, Ada Bu, jasa Bu. ya. Ada Bu, barang gunaan. Oh, macam-macam ya. Kalau tadi Pak Yanuar ya Pak ya? Iya Bu, Ya, jasa jasa apa Pak kalau boleh tahu Pak? penyembelian Bu. Oh, jasa sembelihan. Ya, nanti di sini Pak Yanur bisa pilih jenis layannya jasa penyembelihan. Kalau jasa penyembelihan itu pilihannya hanya satu, Pak. Jasa aja gitu, jasa sembelihan. Nanti di jenis produknya juga jasa sembelihan. Tapi kalau Bu Diana tadi barang gunaan apa, Bu? Kain Bu. Oh, kain ya, tekstil ya. Iya, iya Oh, ya. betul Bu. Menghasilkan eh
Sandang. Iya, betul. Oh Tapi ya, jadi kalau kami kainnya dulu, Bu, kainnya aja. Belum hmm, sampai produksi sandang. belum sampai produksi sandang ya. Berarti masuk di barang gunaan ya, barang gunaan. Iya. Maaf Bu Erni, slide-nya bisa dibesarkan sedikit. Oh, ini sudah mentok itu, Pak. Dan Oh iya udah, anu ya, saya kira eh, bisa kabur dibesarkan. ini ya, oh, karena ini lebih Saya nggak tadi kelihatan udah. BPJS ya. Saya sebenarnya lebih suka memang kalau langsung ke sistem si halalnya, tapi ini saya coba lagi. Saya tadi udah hubungi juga BPJPH untuk IT-nya ya. Iya lagi error gitu. Wah, memang ini kebetulan ya. Oke Bu, Pas terima lagi kasih. praktek nggak bisa. Oke, jadi nanti mungkin di sini tinggal pilih ya untuk jenis layanannya. Nanti ada barang gunaan, ada di jenis produknya juga ada pilihannya banyak. Mungkin biasanya kalau kain masuk di jas, barang penyusun barang bahan gunaan. Biasanya gitu, Bu Diana ya. Kan kain ya. Iya, betul, Bu. Barang penyusun barang gunaan. Nah, jadi nanti jenis layanannya barang gunaan, jenis produknya penyusun barang bahan gunaan. Ya, Karena kan siap, belum Bu. yang sandang ya. Kalau sudah sandang Iya, langsung belum. kita pilih yang sandang kayak gitu. Kalau jasa Oke, Bu. memang hanya satu. Ya, di situ jadi ada pilihan di situ, nggak harus selalu makanan ya. Kemudian setelah itu mereknya kita tulis merek dagangnya. Misal biasanya sih kalau banyak ya, mungkin pabrik plastik ya barang gunaan juga ya, itu banyak merek-merek yang dari orang-orang maklum. Jadi dia menitipkan merek tapi produksinya di situ, bisa gitu. Di sini plastik ada nggak? Barang gunaan plastik pesertanya nggak ada ya. Nah, jadi untuk plastik, padahal plastik untuk barang gunaan plastik ini sangat wajib ya, karena langsung ngutak langsung dengan makanan, jadi biasanya lebih banyak diajukan lebih dahulu daripada di tadi kain ya. Oke, di sini merek dagangnya bisa dimasukkan beberapa merek ya, apabila masih banyak tadi, ataupun kalau menghasilkan merek hanya satu ya kita tulis satu gitu. Oke, selanjutnya setelah keisi kita scroll ke bawah area pemasarannya nih. Area pemasarannya misal pun tadi kalau jasa sembelihan mungkin areanya hanya kabupaten ya Pak ya. Atau mungkin ya biasanya hanya kabupaten ya areanya ya nggak mungkin nasional dikirim jauh-jauh ya. Kan, lalu, kalau penyembelihan cuma kabupaten Bu, karena langsung habis itu. Iya Dia langsung tidak bisa Pak ya. punya apa penyimpanan yang rusen itu. Iya, jadi memang hanya di kabupaten. Jadi tergantung tingkat area pemasarannya. Kalau nasional, jadi bisa lintas ya. Jadi nasional seluruh Indonesia bisa. Internasional berarti memang area pemasarannya nanti ke luar negeri seperti itu. Kemudian untuk LPH-nya, Bapak Ibu bisa milih LPH yang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu. Misal ada di Bandung, kita bisa pilih ini ada. Kemudian Unpad ada di Jawa Tengah, Bapak Ibu sudah pilih banyak di Jawa Tengah ya. Ada beberapa LPH misalnya seperti itu. Jadi di sini LPH tergantung Bapak Ibu maunya kemana seperti itu. Yang terdekat biasanya memang memangkas biaya pembiayaan untuk transportasi auditornya. Kemudian untuk jenis pendaftaran di sini memang udah otomatis ya karena di awal tadi kita baru berarti ini masuk di mandiri reguler. Nah, setelah ini keisi semua, kita klik simpan. Jadi harus disimpan. Apabila tidak disimpan nanti hilang semua yang sudah diisi ya Bapak Ibu ya. Kita klik simpan, kemudian kita scroll ke bawah nih. Ini kalau dari fasilitasi ya, biasanya ada kodenya, tapi sepertinya fasilitasi ini belum banyak ya. Belum banyak yang mengajukan fasilitasi, biasanya lebih ke eh, pelaku usaha yang self declare ya. Jadi ke fasilitasi ada kodenya. Nah, kemudian setelah muncul, apakah yakin ingin menyimpan perubahan data ini, maka kita klik ya simpan. Nah, di dalam kita scroll ke bawah, maka akan muncul penanggung jawab. Nah, di sini tadi kita udah ngisi di pelaku usaha, jadi otomatis di sini sudah tertulis. Tapi kalau tadi Bapak Ibu melewatkan pelaku usaha, maka di sini masih kosong. Nah, dari awal kita isi pelaku usaha dulu, kemudian di sini otomatis terisi, tinggal kita simpan aja. Kemudian untuk data aspek legal juga otomatis sudah tersimpan.
Kemudian pabrik tadi juga otomatis tersimpan kalau sudah diisi di pelaku usaha. Nah, selanjutnya eh, di sini juga outletnya juga otomatis masuk di sini kalau ada outletnya, kalau nggak ada berarti dikosongin dan penyelia juga otomatis masuk di sini di dalam pengajuan tadi ya data pengajuan. Nah untuk data dan outlet dan penyelia halal sudah oke, maka kita langsung lanjut ke atas, scroll ke atas, langsung ketemu di sini nih. Nah tadi kita ngisi di data pengajuan karena data pengajuan sampai selesai ya, sampai ke penyelia sudah terisi semua, maka kita scroll ke atas, geser ke kanan, yaitu komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini sudah tertera nih Bapak Ibu kebijakan halal. Di sini Bapak Ibu juga harus paham ya, ini kebijakan halal itu untuk pelaku usaha. Jadi ini komitmen dari pelaku usaha untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan mematuhi peraturan dari SJPH, kemudian menggunakan bahan halal, kemudian melakukan proses produk halal yang sesuai dengan ketentuan, kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan proses produk halal lah. Bapak Ibu ini perwakilan dari perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung proses, yaitu penyelia halal. Jadi Bapak Ibu sudah diikutkan untuk melaksanakan pelatihan dari perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini udah disiapkan ya untuk sumber daya manusianya. Kemudian mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak yang terkait. Jadi di sini nanti eh, dari pelaku usaha itu juga melakukan sosialisasi biasanya diwakilkan oleh penyedia halal. Penyedia halal nanti melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait, misal dari supplier, dari konsumen, kemudian dari karyawannya, dari pihak-pihak yang terkait yang untuk menjaga ya, untuk menjaga integrasi dan integrasi halal di perusahaan seperti itu. Jadi memang itu wajib disosialisasikan dan dikomunikasikan pada semua hal yang terkait. Itu tadi apabila Bapak Ibu dari suppliernya supaya dari suppliernya itu juga paham, oh di sini sudah mencanangkan kebijakan halal seperti itu ataupun menuju ke sertifikat halal. Nah, setelah itu selanjutnya ketika kita udah klik tadi kebijakan halal maka akan muncul pengertian halal dan haram. Nah, di sini juga harus dibuat poster ya, ada poster kebijakan halal, poster pengertian halal dan haram. Nanti juga ada poster penerapan SJPH atau penerapan sistem jaminan produk halal. Nah, di sini sudah tertulis juga pengertian dari halal dan haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal wajib bagi orang Islam. Seperti itu. Pengertiannya halal haram. Halal adalah boleh, haram itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan tegas ya. Kemudian contoh bahan haram sudah dijelaskan di sini. Ada babi termasuk bagian tubuh dan turunannya. Kemudian ada khomer, minuman yang beralkohol. Jadi minuman yang beralkohol namanya khomer itu sudah jelas haram ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk penggunaan alkohol itu misal untuk campuran kurang lebih di bawah 0,5 ya. Jadi di bawah 0,5 itu masih diperbolehkan. Kemudian ada bangkai juga tidak boleh, darah juga tidak boleh, apalagi dari bagian tubuh manusia. Nah, ini juga dipahamkan, kemudian kita checklist, kita klik setuju, maka akan muncul ini lagi praktek penerapan SJPH atau sistem jaminan produk halal. Nah, di sini Bapak Ibu ini harus menjaga semua fasilitasi produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan. Jadi ini memang harus diterapkan ya Bapak Ibu ya untuk di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan. Kemudian tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi. Misalnya Bapak Ibu membawa makanan non halal di area produksi. Tapi sebenarnya lebih juga tidak boleh membawa
makanan di area produksi ya Bapak Ibu ya. Jadi kan kita tidak boleh makan dan minum di area produksi, takutnya nanti terkontaminasi dengan produk-produk yang ada di produksi tersebut. Kemudian tidak boleh membawa peralatan produksi untuk kepentingan yang lain. Selanjutnya menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaga supaya terhindar dari najis. Nah, di sini biasanya untuk menghindari dari najis, biar terhindar dan menjaganya ya, itu produk ataupun bahan-bahan yang dari Bapak Ibu itu menggunakan palet. Jadi jangan sampai kontak langsung dengan lantai. Di satu sisi mungkin kualitas ya, kualitas dari produk Bapak Ibu itu terkontaminasi dengan lantai karena lembab ya. Di satu sisi juga lantai itu kan najis ya, najis dalam artian itu buat lewat binatang, buat kita juga pakai alas seperti itu ya. Jadi itu kita bawa dari luar, kita masuk, kita injek-injek lantainya, nah itu najis. Makanya dari itu untuk menghindarinya, tempat menyimpan bahan dan produk menggunakan palet yang tidak langsung kontak dengan lantai. Jadi untuk menghindari dari najis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk yang lain. Nah, di sini masuk di dalam distribusi. Apabila di sini ada jasa distribusi, mungkin bisa dipahamkan ya. Nah, di situ apabila kendaraannya milik pribadi, berarti bisa menjaga nih, menjaga untuk kehalalan dari produk tersebut apabila diangkut ya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi tidak uh, kontaminasi dengan produk yang lain seperti itu. Nah, setelah dibaca, kemudian kita checklist, kita klik saya setuju, maka akan muncul uh, layar seperti ini ya. Jadi akan muncul layar seperti ini. Kita tambahkan untuk tim manajemen halalnya. Nah, ini untuk tim manajemen halal kita tambahkan nama mungkin lebih ke tim manajemen halal sebagai ketua. Mungkin bisa pemiliknya atau direkturnya atau kepala cabangnya seperti itu ya. Kita klik di sini sebagai tim manajemen halal yaitu ketuanya. Kita tambahkan. Kemudian kita klik lagi, kita tambahkan, kita tulis mungkin Bapak Ibu Pak Yanuar misal gitu ya. Jabatannya sebagai penyelia halal di sini. Kemudian posisinya anggota kita tambahkan. Kemudian ada lagi kita tambahkan lagi klik tulis lagi misal bagian QC atau bagian penerimaan bahan processing. Nah, kita tulis aja siapa jabatannya sebagai processing. Untuk posisinya tetap menjadi anggota. Jadi ketuanya hanya satu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambahkan lagi dari biasanya tim manajemen itu dari bagian-bagian yang terkait. Misal di perusahaan ya biasanya bagian penerimaan bahan ataupun dari pembelian bahan ya, pembelian bahan itu processing ya. Itu kan wajib ya, kita harus melihat bahan-bahan apa yang digunakan, kita harus melihat bahan-bahannya apakah sudah bersertifikat halal ataupun belum, atau ini bahan aman atau tidak. Misal pun ini bahan kimia, apakah ada COA-nya, ada MSDS-nya, seperti itu. Jadi bagian itu sangat ikut dalam tim manajemen halal. Kemudian penyelia halal memang sudah wajib ya, karena dia ditunjuk ya untuk mengawasi semuanya proses. Kemudian setelah itu bagian QC, quality controlnya itu juga harus paham dari mulai hilir ke hulu, hulu ke hilir kayak gitu ya. Jadi harus mulai dari awal sampai akhir quality control dulu paham. Kemudian mungkin bagian produksi juga dimasukkan di sini. Bagian produksi dimasukkan di sini untuk apa namanya menjadi tim dari tim manajemen halal. Kemudian bagian produksi bisa juga di bagian gudang ya, di bagian gudang, di bagian gudang penyimpanan itu juga bisa. Jadi dia nanti yang menjalankan FIFO ya, FIFO ataupun stok produk yang mana duluan diproduksi, yang mana yang baru ataupun yang lama di sistem FIFO-nya. Kemudian bisa juga nanti di bagian pendistribusian atau pengiriman itu juga ditakutkan pengirimannya mungkin truknya ataupun mobil kendaraannya terkontaminasi dengan yang lain seperti itu.
Jadi untuk tim-tim dari manajemen halal ini yang bagian-bagian terkait ya. Kemudian setelah ini keisi sudah ditambahkan, maka akan muncul seperti ini nih. Jadi ada beberapa yang masuk di sini. Kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita geser ke kanan untuk kolom bahan. Nah, bahan di sini yang didaftarkan yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam perusahaan Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu perusahaan makanan, bahannya apa aja ya dimasukkan semua. Misal tadi yang barang gunaan, bahannya apa aja dimasukkan. Misal hanya kain, kain diapain, misalnya gitu ya. Kain diapain, bisa ditulis di sini semua. Kemudian kalau jasa sembelihan mungkin lebih ke bahannya ya Pak, bahan ayamnya ya. Ayam atau sapi Pak, atau RPH Pak, RPU Pak. RPU. Oh RPU berarti mungkin unggas ya Pak ya. Jadi ada ayam, Iya, bebek. enggak ayam ayam broiler aja Bu. Oh ayam broiler aja. Baik, jadi Iya, dimasukkan di situ. Tapi di mikro sini ini Bu usahanya. gimana Pak? Usaha mikro Bu. Oh masih mikro ya. Jadi cenderung Berarti tempat pemotongan unggas. jenis bahannya nanti berarti ayam. Mungkin bisa ditambahkan ya Pak ya. Biasanya untuk cleaning agentnya. Jadi cleaning agentnya itu mungkin untuk pencucian alatnya Pak. Alat sembelihan Iya, seperti itu. Kemudian kemasannya, mungkin kemasannya sejauh ini biasanya pakai plastik ya Pak, kantong plastik ya. pakai kantong plastik. Ya, nanti ditulis di jenis bahan ini Pak. Jadi bahan ini ada jenisnya yang satu bahan, kemudian cleaning agent, kemudian Cleaning agent kemas. kemasan. Ya, seperti itu diisi semua Pak di sini. Kemudian setelah bahan ini produknya nih, produknya kita tuliskan. Kalau jasa sembelihan juga produknya misal ayam karkas atau mungkin dipisah-pisah. Misal Bapak mau dipisah-pisah nih biar banyak ya. Ada kulit ayam, kepala ayam, ayam filet, mungkin ada ayam giling atau mungkin ada sayap ayam. Ya, sayap, dada, boneless. Ya, lebih ke situ. Jadi ditulis di sini semua ya Pak ya. Walaupun Ya jasad, Bu. tapi memang tetap ada produknya. Seperti itu. Kemudian catatan pembelian di sini lebihnya kita isi aja mungkin itu otomatis sebenarnya. Catatan pembelian bahan ketika kita mengisi bahan ini ada 5, maka di bawah ini otomatis tertulis ada 5. Tinggal kita aksi aja dipilih mungkin jumlahnya berapa, tanggal pembeliannya kapan, kayak gitu lebih ke situ. Jadi tinggal diisi jumlah dan tanggal pembeliannya. Nah, setelah di pembelian bahan, kemudian langsung ke formulir pemeriksaan bahan dan ini juga otomatis dari tadi jumlah bahan yang dimasukkan. Jadi kita tidak memilih ataupun menambahkan lagi ya, karena nanti otomatis kalau Bapak Ibu udah ngisi di daftar bahan di sini otomatis masuk. Nah, setelah dari daftar bahan udah keisi, kemudian pengisian daftar bahan dan kemasan, klik tambah, kita unggah file ini untuk yang bahan yang banyak ya. Misal bahannya ada 100 katakanlah gitu. Lebih ke resto ya biasanya resto itu bahannya banyak. Makanya kita menggunakan yang unggah file ataupun diunduh. Ini nanti modelnya Excel seperti ini. Nah, di sini nih. Di sini kita nulis bahan, ada beberapa, misal kalau resto ya itu tadi bawang merah, bawang putih, kemudian ayam, kemudian kecap, saus, kemudian minyak, gula, seperti itu. Jadi bisa tertulis di sini untuk yang bahan-bahannya yang banyak ya. Tadi tidak bisa di manual. Kalau mungkin tadi Bapak hanya jasa sembelian, mungkin hanya beberapa aja, 5, 10 gitu, masih bisa di manual, seperti itu. Jadi di sini otomatis untuk yang bahannya banyak bisa diunduh. Jadi ada dua cara dalam penginputan data, yang satu manual, yang satu unggah file. Nah, di sini selanjutnya di produk pun sama. Nah, ini nama bahannya di sini, nomor sertifikatnya. Di sini harus disesuaikan nomor sertifikat yang ada di web BPJPH. Jadi Bapak Ibu misal nih mau mengisi Bimoli spesial ya, kita cari dulu nih di webnya. Di webnya BPJPH kita cari nomornya berapa baru kita pindahkan ke sini. Nah, ini jenis bahan ini ada beberapa. Ada bahan, ada cleaning agent, dan ada
kemasan seperti itu. Nah, di sini udah tertulis tadi yang pakai Excel otomatis langsung kita ke unggah. Tetapi kalau yang manual seperti ini manual, jadi kita klik ada dua bahan. Yang pertama bahan bersertifikat dan yang kedua adalah bahan tidak bersertifikat. Tinggal pilih. Misal bersertifikat, bahan bersertifikat itu apa aja sih? Contohnya apa aja, Pak? Ada yang bisa tahu, Bapak Ibu? Bahan bersertifikat itu apa aja? Mungkin ada yang tahu masuk di KMA berapa, yang wajib bersertifikat halal seperti itu. Yang di KMA 748 Bu, Oh iya betul, ya betul Pak. Di KMA 748 itu bahan-bahan yang wajib wajib bersertifikat halal. bersertifikat halal. Iya. Kalau yang lain gimana? Yang lain contohnya apa? Bisa disebutkan? 748 tadi udah dijawab sama Pak Januar ya. Mungkin yang lain yang tahu untuk bahan wajib bersertifikat halal itu contohnya apa aja? Bon as Bu, tulang. Iya Pak, dengan siapa Pak? Roni Bu. Oh Pak Roni ya. Apa Pak? Tulang Bu, untuk bahan campuran keramik bon China. Oh, bahan. Bapak di mana Pak? Bapak barang gunaan Pak? Ya, barang gunaan saya. Tableware keramik Bu. Barang gunaannya apa Pak? Eh, Piring, gelas, mungkin hiasan kayak Gucci, seperti Oh itu gitu. Bu. Itu berarti Bapak nanti masuk di barang gunaan eh, perlengkapan rumah tangga ya? Ya, Oh dan iya. lainnya kayak Nah, dan ah. lainnya. Di situ untuk bahan-bahannya yang wajib apa Pak di tempat Bapak Pak? Untuk yang wajibnya seperti potasium, silika itu kan tidak termasuk di KMA 748 ya. Yang Mm-mm. termasuk tuh mungkin tulang dan di kami kan tidak produksi bon China, jadi tidak menggunakan tulang. Hmm, jadi eh, jadi wajib tuh Pak untuk itu kan tidak masuk. Tetapi wajib di KMA 1360 ada nggak Pak untuk potasium Pak? Ada Bu, ada. Berarti dia tidak wajib bersertifikat halal ya Pak ya? Ya, lebih ke melengkapi COA. Ya, COA. Tapi kalau yang di situ nih, saya pengen tahu Bapak, ada nggak Bapak sudah menemukan bahan-bahan dari pembuatan barang gunaan Bapak yang bahannya bersertifikat halal? Contohnya apa Pak? Sejauh ini belum ada sih Bu, belum mencari gitu kan karena masih proses. Belum ya Pak ya. Jadi masih Ya, COA COA gitu ya, MSDS ya, itu ya. ya Jadi benar Bu. belum ada yang mempunyai sertifikat halal. Oke, berarti Bapak juga berarti di sini barang gunaan lumayan ya. Tadi ada kain, ini ada keramik ya. Ya benar Bu. Ya, 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 ya. Oke, ya karena memang piring kontak langsung dengan makanan ya Pak ya. Jadi Ya, itu salah satunya kemasan tadi, kemasan yang langsung kontak dengan kemasan dari makanan. Kalau makanan sendiri di sini ada nggak? Mungkin dari resto atau pabrik makanan gitu. Dari gizi rumah sakit, Bu. Oh iya, dari gizi rumah sakit dengan siapa Bu? Bu Rizky Bu Rizky di mana Bu? di Batam, Bu. Oh jauh ya Bu, di Batam ya Bu. Eh, jadi iya, apalagi itu ya Bu ya, Bu Rizky dari rumah sakit. Wah itu banyak banget ya Bu ya, Banyak titik-titiknya ya. banget, Bu. Jadi hampir semua mungkin wajib bersertifikat halal ya Bu, kecuali Iya, bahan-bahan yang alami seperti itu ya Bu ya. betul, Eh, Bu. di situ. Untuk menunya sudah tahu Bu, menunya berapa gitu Bu? Menunya ada lebih dari 50, Bu. Oh, 50 ya Bu ya. Ya itu tadi nanti Ibu kalau di manual kan kelamaan nih harus Iya, heeh. jadi mungkin lebih ke yang ungguan tadi Bu. Nah, di sini Oh, tinggal oke. kita tulis di Excelnya aja gitu. Baik, Bu. Oke. Berarti itu semua dirinciin ya, Bu, sampai bahan penolong apa segala macamnya ya. Ya, jadi lebih ke kalau bahan penolong sih mungkin masuk ke bahan ya, karena di sini di Hmm, daftar di draftnya ini ataupun di template-nya ini hanya ada bahan,
cleaning agent sama kemasan gitu aja. Oh, oke. Satunya lainnya sih, jadi mungkin bisa ditulis lainnya bahan penolong juga bisa. Kalau di Oke, rumah baik. sakit sendiri bahan penolongnya contohnya seperti apa, Bu? Misalnya bahan penolong tuh kan kayak apa namanya? Kami kayak misalnya kayak kemasan gitu, Bu. Kemasan masuk di kemasan, Bu. Jadi Oh, masuk nanti di mungkin kemasan ya? biasanya Ibu kemasannya menggunakan bento gitu atau gimana atau dari Nggak ada yang kami kalau kelas pasien kelas masih pakai piring, tapi kalau pasien kelas 3 pakai ompreng, Bu. oh masih pakai ompreng ya. Jadi Masih kelas omprengnya, tiganya. nah, omprengnya itu nanti mungkin juga dicarikan untuk sertifikat halalnya ya Bu ya, karena udah Nah, itu PR-nya Bu, karena kan udah lama banget kan. Jadi nggak iya. tahu juga mau cari produsennya kemana. Oh, iya. Tapi sekarang udah banyak kok Bu, banyak sih ompreng-ompreng yang sudah mendapatkan sertifikat halal karena lebih itu tadi ya ada isu ompreng yang dari Ya impor betul, sih. karena kan kebetulan di rumah sakit saya itu masih kalau yang sekarang ompreng dipakai sama SPPG itu kan yang sudah bertutup ya, yang udah zaman kekinian gitu kan Bu. Nah kebetulan Iya. di rumah sakit saya ini masih ompreng yang zaman lama banget, jadi kami masih pakai ompreng, masih didabelin sama bubble sama wrapping, Oh iya, di wrap ya Bu ya. ya di wrap Pakai gitu. plastik itu ya Bu ya. Mm-mm, mm-mm. Ya ya ya. Itu apa Itu Mbak? ada nggak sih Bu masa pemakaian ompreng Masa dari rumah pemakaian ompreng itu sakitnya? ada 10 tahun ya, kebetulan emang udah 10 tahun. Cuma kan kalau di namanya rumah sakit pemerintah kan Bu, memusnahkan aset itu tidak segampang Oh iya ini iya ya, iya betul. tidak Oh, jadi kayaknya segampang saya setahu seperti saya itulah. memang ada masanya karena kan dia Iya tiap betul, hari ada dicuci, masanya. dicuci kemudian dipakai dicuci dipakai. Iya betul. Lama-lama kan zat-zatnya dari apa stainless steelnya itu ya Bu ya. Jadi Iya, ada. heeh. Cuma ya itu mau memusnahkan barang kalau rumah sakit pemerintah kan tidak segampang itu kan Bu. Kita harus benar-benar mencari apalah gitu. Iya Karena betul Bu. udah minta juga belum di ACC sih sama pemerintahnya juga sih Bu. Jadi Hmm. kami kan nggak cuma apa namanya ke direkturnya, tapi dari direktur harus ACC ke sekdanya lagi Iya gitu. betul Bu. Jadi Ibu Prosedurnya banyak. rumah sakit pemerintah ya daerah ya. Ya, betul betul Bu. Oke, oke, oke. Ya, terima Mm-mm. kasih Bu Rizky ya Ya penjelasannya. Bu. Oke, ya jadi gitu ya. Jadi untuk apa namanya tadi bahan, ada yang makanan, ada yang barang gunaan, ada juga yang jasa sembelihan tadi ya, jasa ya. Jadi sudah lengkap. Kemudian untuk kosmetik juga hampir sama ya dengan makanan, isi-isinya bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik. Kemudian setelah, nah di sini biasanya nih dimasuk kalau untuk kita mau manual, biasanya ada pilihan, misal jadi banyak nih kita tinggal pilih, tapi satu-satu kita kelamaan. Jadi kalau sedikit is oke ya, 10 bahan gitu Bu, ke manual. Tapi lebih baik kalau yang 100 bahan tadi kayak di jasa di mana? Rumah sakit ya. Di rumah sakit tadi mesti bahannya banyak banget untuk memudahkan kita mengupload di data-data bahan. Kemudian di sini nih untuk data bahan yang manual bisa kita lihat ketika manual bahan bersertifikat, kemudian kita pilih. Ini ada pilihannya. Kemudian jenis bahan ada bahan, ada kemasan, ada cleaning agent. Nah, otomatis di sini sertifikatnya udah muncul karena tadi ketika kita memilih bahan, di sini udah banyak pilihan nih. Tinggal klik kita salah satu. Nah, setelah itu eh, sudah masuk di daftar bahan tadi bahan-bahan yang sudah kita masukkan. Apabila tadi kita unduh ya, itu juga sama keluarnya seperti ini. Ada nomor sertifikatnya, ada produsennya, ada jenis bahannya, ada nama bahannya. Ini juga ketika manual juga sama yang muncul seperti ini. Nah, tolong dipastikan untuk bahan-bahan olahan itu wajib bersertifikat halal. Jadi apabila nanti Bapak Ibu menemukan nih ada galantin atau ada bakso yang bikin sendiri tidak bisa masuk di daftar bahan itu nanti masuknya di produk. Kemudian nanti apabila ada beras ya, beras itu sebenarnya masuk di KMA 748 di 944 yang makanan minuman ya. 944 itu makanan minuman. Kalau 748 itu lebih ke selain non makanan dan minuman. Nah, di situ nanti apabila ada bahan-bahan yang harusnya bersertifikat halal, tetapi Bapak Ibu tulis positif list, itu nanti akan dikembalikan sama BPJPH. Jadi BPJPH itu juga
memverifikasi bahan-bahan itu satu persatu. Jadi mungkin lama juga ya koreksinya seperti itu. Nah, setelah itu kita ke daftar produk. Nah, produk di sini ada yang tadi unggah file untuk yang produknya banyak, tadi seperti rumah sakit. Sama kita download dulu, kita unduh dulu untuk produknya. Produknya apa aja kita unduh. Hanya kita tulis nama produk di sini nih. Misal tadi punyanya Bu Rizky ada 50, ya udah kita tulis aja produknya ada 50. Tapi biasanya rumah sakit, kemarin saya bisa lihat rumah sakit lebih dari 150 ya, banyak karena bervarian menunya banyak. Nah, kita ketik di sini untuk nama produknya satu-satu. Nah, setelah kita tulis di sini bisa kita upload di sistem atau mungkin di sini otomatis akan masuk di sini kalau kita upload ya. Tapi ada juga kita manual. Nah, di manual di sini kita tinggal klik tambah manual. Klasifikasinya apa? Tadi yang saya sampaikan tadi, misalnya kalau di rumah sakit tadi penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan ya. Jadi rincian produknya juga sama. Tapi kalau ini karena olahan kacang. Kalau tadi di barang gunaan, maka di sini tulisannya juga barang gunaan dan di sini rincian produknya ada banyak, tinggal dipilih tadi kain berarti biasanya bahan penyusun bahan gunaan. Bahan penyusun barang gunaan itu termasuk dalam kain. Kemudian nama produknya ditulis apa, diketik aja bisa. Nah, harus upload foto. Makanya tadi kalau Bapak Ibu hanya sedikit, mungkin kita pilih yang manual ya untuk mempercepat. Tetapi kalau Bapak Ibu tadi di kayak di rumah sakit punya Bu Rizky, nah, fotonya satu-satu nih, apabila menunya 100, kelamaan untuk ngupload foto-fotonya satu-satu. Jadi kita lewat yang unggah file, seperti itu. Jadi ada dua pilihan ya untuk dalam mengupload di sistem Sialar. Nah, setelah itu tadi ada nama produk, kita input bahannya satu-satu. Kita input bahannya satu-satu, misal di sini saya geser ya. Nah, di sini nih ada input bahan. Ini wajib ditulis ya Bapak Ibu ya. Apabila ini masih kosong Bapak Ibu lupa menulis, maka akan selalu dikembalikan sama BPJPH karena ini bahannya apa aja yang digunakan. Jadi kita input bahan, apa aja yang digunakan nanti akan muncul. Nah, ketika kita klik input bahan, nih munculnya seperti ini Bapak Ibu. Keripik singkong, ini bahannya apa aja? Oh, ada singkong, ada minyak, ada air, ada bumbu penyedap, ada sunlight. Sunlight ini untuk apa? Karena menggunakan cleaning agent. Jadi semua produk ini menggunakan cleaning agent untuk pencucian alatnya. Kemudian kemasannya apa? Kemasannya pots. Ya, di sini pots. Makanya di checklist ada singkong, ada minyak, ada air, ada bumbu penyedap, kemudian ada cleaning agent dan kemasan. Nah, setelah ini kita checklist, kita tambahkan klik di sini. Maka di sini akan muncul nih jumlah bahan ataupun ini input bahan ya yang digunakan dalam produk-produk tersebut. Misal tadi di apa namanya? Kalau di jasa sembelian ya mungkin semua ya karena bahan-bahannya itu aja ya. Mungkin kalau ayam ya ayam, kalau bebek ya bebek kayak gitu. Kalau di makanan beda-beda ya. Kemudian di barang gunaan juga sama, mungkin bahannya apa aja kalau digunakan sama alat itu produknya itu ya dicek semua gitu. Nah, ini sudah masuk semua untuk eh, jumlah bahan yang digunakan sama produk tersebut. Kemudian di sini nih ada catatan pembelian. Di sini juga bisa unggah file, tapi sejauh ini untuk catatan pembeli kan tidak setiap hari dibeli ya Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa aja diisi, misal Bapak Ibu nih mengisi eh, hari ini memang hanya belanja gula, misalnya itu jumlahnya berapa, tanggal berapa. Nah, kita pilih yang tambah manual aja. Kemudian kita klik ubah. Nah, jadi dalam pembelian bahan ini, catatan pembelian bahan ini tidak wajib diisi semua Bapak Ibu. Jadi disesuaikan aja. Misal Bapak Ibu hari itu hanya belanja katakanlah 5 bahan. Ya udah, tulis aja di sini 5 bahan. Yang penting ada catatannya ya. Kemudian catatan pembelian bahan di sini masuk nih.
Ini sudah diisi tadi di aksi, maka munculnya yang tadi ini. Hmm. Ini udah ada tanggalnya pembelian kapan, jumlahnya berapa, kemudian untuk penambahnya secara manual. Untuk file dokumennya kita abaikan saja. Jadi karena memang untuk catatan pembelian sebenarnya lebih ke nota ya Bapak Ibu ya. Ke nota pembelian, tapi nanti itu bisa Bapak Ibu tunjukkan ketika di auditor. Nah, di auditor ada, dia pasti menanyakan catatan pembelian bahan apa aja. Tuh nanti Bapak Ibu auditor pasti menanyakan. Oke, selanjutnya. Nah, dari formulir pemeriksaan bahan. Nah, formulir pemeriksaan bahan juga disesuaikan yang tadi. Misal tadi Bapak, Ibu membeli bahan hanya diisi 5 bahan karena yang beli hanya itu ya, walaupun nggak diisi semua. Di sini juga sama, disamakan tadi pemeriksaan bahan yang dibeli tadi juga di manual aja. Jadi di lokasi mana, apa pembelian bahannya tadi kayak gitu ya di lokasi mana ditulis kemudian tanggal pembeliannya ditulis juga kemudian diklik ubah nah maka akan muncul seperti ini di sini nama singkongnya tipe penambahnya manual lokasinya ada di pabrik 1 Sejahtera Bandung misalnya gitu tanggal pembeliannya kapan ini ada bermacam-macam nih ada tanggal 5 Maret ada tanggal 3 Maret kayak gitu sudah masuk di sini semua ya di daftar bahan. Kemudian selanjutnya yaitu kita klik geser ke kanan yaitu ke proses. Nah, di proses ini Bapak Ibu ada pernyataan bebas babi. Ini tadi harusnya diisi tadi ya. Tim manajemen tadi udah otomatis keisi sebenarnya. Di sini ada pernyataan bebas babi yang bertanda tangan di bawah ini. Ini namanya biasanya lebih ke penanggung jawab tadi. Penanggung jawab, kemudian jabatannya sebagai penanggung jawab ya biasanya gitu. Kemudian nomor NIB dan perusahaan. Menyatakan bahwa perusahaan kami tidak menggunakan bahan, fasilitas, dan memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya yang bersifat najis dan bahan berbahaya. Nah, di sini tuh bahan berbahaya itu salah satunya itu tadi ya Bapak Ibu ya. eh, Masih rancu juga ya. Bahan berbahaya yang seperti borak, seperti itu tuh tidak di perkenankan untuk digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita checklist saya telah membaca persyaratan dicantumkan dan berjanji akan memenuhi kebijakan tersebut. Klik setuju. Hmm. Setelah diklik setuju maka akan muncul layar seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada data-data dari layout atau denah lokasi produksi. Nah, ini lebih ke kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak misalnya di sini tempat produksi, di sini gudang penyimpanan, kemudian sebelahnya ada toilet, kemudian sebelahnya lagi tempat istirahat karyawan, kemudian ada lagi tempat eh, proses pengolahan, misalnya gitu. Jadi ini lebih ke layout atau denah ruang produksi. Nah, kita klik tambahkan, maka akan muncul layar seperti ini nih. Pabriknya di mana kita tinggal pilih aja. Misal Bapak Ibu ada beberapa pabrik, ya udah pabriknya dipilih aja pabrik yang sebelah mana kayak gitu. Kita klik pabrik, kemudian kita unggah bahannya, kita unggah layoutnya tersebut. Nah, kita layout unggahnya, kemudian kita tambahkan, maka akan eh, muncul di sini nih, akan muncul di nama pabrik ini. Di sini akan muncul. Nah, selanjutnya sudah muncul di sini, kita scroll ke bawah, ada catatan penyimpanan bahan dan produk. Nah, di sini kita klik aja ubah manual, kemudian kita pilih yang mau dipilih tadi mana ya, bahan tersebut jadi produk apa, kita pilih produk, jumlahnya berapa, tanggal masuk berapa, dan tanggal keluar berapa, seperti itu. Apabila tadi Bapak Januari tadi sembelihan ya, berarti kan tanggal masuk di situ hari itu juga ataupun kemarin tanggal keluarnya di hari ini. Seperti itu kan nggak lama karena ayam ya, jadi tidak ada frozennya langsung keluar. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini nih, catatan penyimpanan bahan dan produk.
Ada 50, tanggal masuk, tanggal keluar. Nah, ada beberapa di sini. Ada juga yang membutuhkan file nih, file catatan produknya. Mungkin lebih ke stok opnam ya. Lebih ke stok opnam. Nah, selanjutnya setelah itu kita scroll ke bawah adanya catatan penyimpanan dan produk. Nah, di sini kita ada bahan tadi, kita klik aja action, maka akan muncul seperti ini nih. Nih, di sini eh oh di sini tadi udah masuk ya, otomatis masuk untuk pencatatan ini. Dan kita scroll ke bawah untuk diagram alur prosesnya. Nah, di sini kita bisa memilih unggah file atau manual. Kalau manual berarti kita ketik nanti seperti ini nih. Ini yang manual ya. Kita ketik prosesnya mulai dari dikupas terlebih dahulu, dari awal lah ya intinya ya, penerimaan bahan. Tetapi kalau kita mau menggunakan diagram alir ataupun foto aja, gambar diagram alir, kita tinggal unggah aja nih. Kita tinggal unggah eh, judulnya lebih ke proses pembuatan apa. Kayak gitu ya. Kemudian kita upload untuk diagram alirnya. Nah, di sini kita upload diagram alirnya, kemudian kita tambahkan. Kalau manual ditulis gini, nah hasilnya seperti ini nih. Jadi kita tambahkan, sudah diupload, kita scroll ke bawah untuk catatan hasil produksinya. Jadi yang diproduksi tadi apa aja, misal tadi ayam, kemudian sayap ayam, kemudian filet ayam. Nah, itu dan muncul di sini. Jumlahnya berapa? Tinggal kita pilih jumlahnya berapa, tanggal produksi kapan, kadaluarsanya kapan. Apabila tadi langsung habis ya udah, kadaluarsanya hanya 1 hari gitu ya. Tapi apabila tadi misal ada barang gunaan tadi, mungkin kode produksinya kapan, bisa dikasih 2 tahun, ya udah ditulis 2 tahun. Misal kain, kain tadi barang gunaan juga produksinya kapan, jadi apa, berapa tahun. Misalnya 2 tahun, ya udah kita tulis 2 tahun. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, setelah itu eh, di sini muncul tadi untuk catatan distribusi. Oh ya, di sini nih munculnya seperti ini. Jadi tadi sudah tertulis distribusinya, maka akan muncul otomatis di sini tanggalnya berapa. Sebenarnya lebih ke kita klik action gitu udah otomatis muncul layar seperti ini ya. Nih munculnya layar seperti ini. Hanya Bu, izin. Ya Pak, Kalau sekiranya tidak ada distribusi kan tidak perlu diisi ya Bu. ya Udah bisa nanti. kalau nggak ada distribusi. Distribusi itu lebih ke dikirim sih Pak. Kalau Bapak ayamnya gimana Pak? Diambil? Ya, ada supplier yang ngambil Bu. Jadi kita nggak ngirim. Gitu. Tetapi di sini mungkin kalau ada supplier yang ambil, ya udah diisi aja Pak, dikirim ke suppliernya gitu aja sih Pak, tetap diisi Pak. Oh, tetap diisi ya. Tetap diisi. Jadi ini manual sih Pak, jadi nanti bisa di manual. Nah di sini nih untuk manualnya nanti tinggal klik, nanti berapa dikirim ke supplier gitu Pak. Bahasanya dikirim ke supplier distribusinya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bapak. Kemudian selanjutnya setelah kita ke distribusi ya, kita ke distribusi kita lari ke produk. Nah, produk ini kita scroll ke kanan. Jadi dari proses tadi ke proses, kemudian kita geser ke produk. Nah, produk ini hanya kita melakukan pemetaan aja. Tanpa ini nanti juga tidak bisa terkirim ya, produknya nol gitu. Jadi kita harus lihat, kita pilih pabriknya. Yang mana produknya ada berapa. Misal produknya ada semua, ya udah kita pilih all semua ya. Nanti kita pilih semua all, kemudian kita tambahkan. Nah, makanya muncul di sini ada pemetaan produk dan pabriknya. Jadi pabrik ini ada berapa produk, misalnya seperti itu. Pabrik A, pabrik B, sesuai dengan jumlah dari produknya Bapak Ibu.
Jadi di sini otomatis Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kemarin ada tugas untuk manual SJPH, nah itu ini sistemnya ke sini. Jadi hampir sama ya. Nah, selanjutnya setelah kita ke produk, jadi kita udah klik ke produk, kemudian kita ke pengisian pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini ada tulisan. Nah, ini ya Ibu. Jadi di sini itu ada 5 kriteria SJPH. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Kita isi tadi tim manajemennya. Kemudian ada bahan yang digunakan. Sekaligus untuk catatan penyimpanan bahan tadi ya. Kemudian ada prosesnya. Kita klik prosesnya, layoutnya, lokasi produksinya, seperti itu. Kemudian ada produknya. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Ini pas ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Ada di sistem semua dan harus diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini upload dokumen lainnya. Di sini itu wajib diisi untuk yang tidak ada sertifikat halalnya. Tadi misalnya dari barang gunaan. Misal mungkin eh Budiana tadi yang COA-nya apa aja, dari mana, kita tambahkan aja dokumen lainnya. Jadi COA-nya di-upload seperti itu. Kemudian misalnya Bapak sembelihan, sembelihan kan wajib ada juru sembelih halalnya ya Pak ya. Iya, Sudah ada ada Pak? Bu. Udah, Ya, juru sembelih halalnya yang sudah bersertifikat Juleha ya Pak ya. Juleha. Iya. Nah, itu nanti diupload di sini Pak. Kalau Bapak mengajukan eh ke pengajuan sertifikat halal. Jadi dokumen lainnya ini di sini nanti masukkan aja sertifikat Julehanya seperti itu. Nanti kalau untuk bahan keramik tadi juga dimasukkan untuk bahan-bahan MSDS atau COA-nya. Jadi ini memang dokumen ini untuk dokumen yang belum ada sertifikat halalnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk dokumen pendukungnya ada yang eh, diupload ya. Di sini ada tulisan dokumen pendukungnya. Jadi kita upload untuk Juliha bisa, MSDS bisa, kemudian COA-nya juga bisa diupload seperti itu. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, maka di sini dokumen lainnya akan muncul di sini. Ada beberapa bisa. Nanti kita tambahkan lagi COA-nya dari apa, MSDS dari apa. Terutama memang barang gunaan itu paling banyak ada di KMA 13.060, 1360 ya, 1360 itu yang bahan kimia gitu ya. Tetapi justru itu dilampirkan COA atau MSDS dari bahan kimia tersebut. Kalau untuk makanan minuman itu jarang banget ya mengupload dokumen lainnya kecuali ada sertifikat halal dari luar negeri, dari impor gitu. Eh, karena di BPCPH, tapi harusnya sekarang udah terregistrasi sih, udah otomatis masuk. Misal mau memastikan ya, boleh sebagai dokumen pendukungnya. Nah, dimasukkan di sini. Kemudian selanjutnya yaitu klik tanda tangan. Di sini kita klik tambah, maka akan muncul seperti ini nih. Ada tanda tangan dari penanggung jawab. Nah, tanda tangan penanggung jawab ini wajib ya, jadi pemilik usahanya boleh ataupun yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Kemudian ada nama penyeliannya tadi yang terdaftar. Kemudian juga ada tanda tangan penyelia. Setelah itu kita klik tambahkan, maka akan muncul seperti ini nih. Di sini ada tanda tangan penanggung jawab dan tanda tangan dari penyelia halal. Nah, setelah itu kita geser ya dari pemantauan. Untuk di bawahnya memang belum bisa keisi ya, jadi kita lewati selanjutnya ke dokumen. Dokumen ini apa aja nih? Kita mau cek dulu bisa. Dokumen kelapangan kita unduh dulu surat permohonan. Nah, surat permohonan ini untuk ke BPJPH. Kemudian ada namanya dokumen SJPH atau sistem jaminan produk halalnya kita unduh nih. Nah, setelah ini masing-masing kita unduh, hasil unduhannya seperti ini nih. Surat permohonannya bisa dibaca ya dengan pernyataan pelaku usaha kepada Kepala BPJPH, nama sesuai KTP, alamat sesuai KTP, jabatannya sebagai penanggung jawab,
nomor kontaknya sudah ada, nama perusahaannya Wida Arianti, alamatnya juga sudah ada. Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal untuk melengkapi. Nah, ini formulir pendaftaran, salinan surat izin usaha, penetapan penyelia halal tadi ya, ya SK tadi, terus nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan, dan proses pengolahan juga dokumen sistem jaminan produk halal. Itu tadi yang di-upload tadi. Di sini sudah jelas ya, di sini isinya juga sudah jelas. Nah, selanjutnya yang dokumen manual SJPH. Nah, di sini ada dokumen manual SPH. Tadi yang saya sampaikan tanda tangan dari eh, penanggung jawab. Nah, ini masuk di sini Bapak Ibu untuk penanggung jawab. Di sini deh di pelaku usaha ini. Ini tanda tangan penanggung jawab. Kalau yang di sini lebih ke tanda tangan dari penyelia halal seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, baru setelah kita cek-cek, kita simpan untuk simpan perubahan ya Bapak Ibu ya. Setelah kita simpan, kita kembali. Nah, di sini sudah otomatis terisi semua nih. Di sini sudah surat permohonannya ada, tanggal permohonan. Tadi kan di awal sudah masih kosong ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah jelas, sudah lengkap. Ini masih di draft. Bapak Ibu nanti sebelum dikirim ke BPJPH, ini ada tulisan kirim itu masuk ke BPJPH. Jadi dicek lagi apakah udah sesuai atau belum. Kemudian kalau sudah oke, kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, maka akan muncul seperti ini. Apakah yakin ingin mengirimkan pengajuan data ini? Nah, Bapak Ibu bisa langsung setuju gitu ataupun iya itu langsung kirim ke BPJPH. Jadi di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih ke manual booknya sih halal. Jadi Bapak Ibu apabila nanti masih bingung nih bisa dilihat setelah ini apa ya, setelah ini apa ya dari manual booknya ini. Nah, lah di sini nanti untuk manual SCPH yang Bapak Ibu unduh tadi bisa di-download, dicetak nantinya akan tunjukkan ke auditor apabila auditor ada di lokasi Bapak Ibu. Jadi dia pasti meminta manual SIPH-nya di mana gitu. Karena di sini sudah lengkap dari daftar bahan, produknya, penyeliannya siapa, pelaku usahanya siapa. Kemudian ada layout juga, ada layout diagram alur, kemudian ada layout lokasi produksi. Jadi sudah lengkap ya, 5 kriteria masuk di dokumen manual SJPH seperti itu. Nah, sudah kita kirim, ini sudah otomatis masuk ke BPJPH. Jadi kita tinggal tunggu dari BPJPH apakah ada pengembalian untuk verifikasi ataupun revisi ya. Kalau tidak ada revisi, maka akan dikirim ke lembaga pemeriksaan halal. Ini dari BPJPH dikirim ke lembaga pemeriksaan halal. Dari lembaga pemeriksaan halal, kemudian eh, ditugaskanlah auditor untuk melakukan ataupun visit ya, melakukan pemeriksaan di lokasi Bapak Ibu yang tadi sudah diajukan. Jadi apabila sudah dikirim ke BPJPH, dikirim ke LP dari BPJPH. Oke, dikirim ke LPH, dari LPH langsung ditugaskan auditor untuk melakukan pemeriksaan beserta implementasinya dari sistem jaminan produk halal. Dan di sini kan ada implementasinya juga. Dari sini Bapak Ibu nanti sebagai penyedia halal yang menyiapkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Menyiapkan semuanya baik dari manual SJPH, kemudian implementasinya sistem jaminan produk halal, kemudian dari proses-proses kayak gitu semuanya dari penyedia halal yang bertanggung jawab. Baik, coba saya lihat di sistem ya apakah masih bisa ataupun masih error ya. Belum bisa ternyata Bapak Ibu. Jadi memang mungkin untuk sejauh ini materi saya memang lebih ke manual booknya aja ya atau PPT ya. Tapi saya sebenarnya lebih enak kalau kita buka langsung di sistem. Jadi Bapak Ibu udah jelas nggak gamblang ya.
ini apa gambarnya cuma ketik-ketik ini. Tapi kalau Bapak Ibu langsung buka ke sistem si halal, otomatis bisa apa namanya memahami dulu isi-isinya dari sistem tersebut. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dalam hal penginputan data di sistem si halal. Di bagian mana, monggo yang sudah pernah atau memahami sistem si halal bagaimana, mungkin yang belum sama sekali bisa bertanya boleh. Oke, mungkin dari Pak Ahmad Fatih ya, Ya, Bu. Pak ya, Ya. silakan Pak. Ya, saya ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Mm-mm. Untuk akun si halal itu, bisa nggak satu akun untuk beberapa pelaku usaha? Nah, soalnya setelah setelah apa itu namanya, setelah produk dikirim kan isinya jadi kosong seperti semula ya. Mm-mm. Terus waktu untuk pengajuan reguler baru bisa nggak gitu? Hmm. Yang kedua, terkait nomor SK penunjukan penyelia. Kadang kan ada yang nggak dapat SK dari perusahaan. Nah, itu nomor SK-nya bisa diisi apa gitu pengalihannya. Oke, sudah Pak, dua aja Pak. Ini yang ini terakhir, mungkin sebagai penyambung ke BPJPH, Bu. Ya, Ya, nah itu tadi kan sudah apa namanya, udah pakai format upload-upload gitu ya, lebih efektif gitu. mm-mm. Tapi ada satu tugas yang paling agak ribet, itu waktu apa namanya, checklist bahan dari satu produk. Kalau satu produk aja, misal bahannya satu produk itu bahan 20 kali 125 produk kan banyak juga Bu, itu matanya capek kalau depan komputer gitu kan. Ya mungkin bisa disambungkan ke BPJPH apa supaya lebih efektif lagi juga. Kalau bisa diupload, kenapa harus di checklist satu persatu gitu? Oke, baik. Sudah Pak? Udah itu aja. Makasih Bu. Oke, ya, terima kasih Bapak. Oke, yang pertama saya jawab dulu ya Pak ya. Apakah satu akun itu untuk bisa beberapa pengajuan ya Pak ya? Pengajuan ya. Kalau pelaku Ah, usaha ya. kan, kalau pelaku usaha lebihnya pasti dia hanya punya satu usaha, apa ya, satu nama ya. Jadi yang dimaksud pengajuan misal nih, Bapak satu akun itu ternyata perusahaan itu ada banyak jenis produk. Perusahaan A, saya membuat makanan. Perusahaan A tersebut dia membuat ada jasa pendistribusian dan perusahaan tersebut juga ada jasa sembelian, misalnya gitu ya. Ada juga barang gunaan. Nah, itu dalam satu akun bisa, Pak. Jadi bisa diajukan beberapa ruang lingkup atau skema ya. Jenis produk istilahnya gitu. Jadi nanti misal perusahaan A itu sudah membuat akun si halal untuk perusahaan yang lain dalam jenis produk yang berbeda ya. Ataupun mungkin bisa juga PT-nya beda, tetapi NIB-nya sama. Itu bisa, Pak. Jadi di dalam satu akun dengan satu NIB bisa mengajukan beberapa pengajuan. Kayak gitu. Jadi bisa mengajukan beberapa pengajuan dengan jenis produk yang berbeda. Tetapi misal katakanlah sejauh ini memang SPPG ya, SPPG itu satu akun ya, yayasan. Itu ada 10 SPPG, itu bisa satu akun untuk 10 dapur. Nah, seperti itu bisa. Sama juga hanya dengan Bapak Ibu ya, yang dari perusahaan. Dalam satu perusahaan ada beberapa jenis produk, itu bisa satu NIB. Seperti itu, Pak. Untuk yang nomor satu. Kemudian untuk yang nomor dua, untuk SK ya. SK apabila dari perusahaan tidak memberikan nomor SK nih, ya mungkin karena itu nomor SK itu harus ditulis ya Pak ya di sistem. Ya sudah, berarti mungkin tidak ada nomor urutnya. Kita buat aja 001 untuk SK PH ya, SK penyelia halal.
Kemudian mungkin dari kita garis miring untuk nama perusahaan, garis miring bulan ataupun garis miring tahun gitu aja sih Pak. Yang penting ada nomor SK dari penunjukan tersebut. Untuk yang SK ya Pak ya. Kemudian Dan eh, kalau disamakan dengan itu gimana? Sertifikat apa? Sertifikat apa itu? Tadi Mulia kan halal ada ya Pak dua, ya. Bu. Ya, penyelia. Oh, kalau itu nomor nomor sertifikat sih Pak, harusnya memang beda karena SK itu kan beda dengan nomor sertifikat ya Pak ya. Jadi mungkin bisa Ya, di random ya apabila tidak ada ya kita bikinkan random untuk SK penunjukan penyedia halal dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Cukup jelas ya Pak ya. Untuk yang nomor 3 ini ya Pak. Di sini ya Pak ya. Nah di sini nih BPJPH belum ada solusi ya Pak ya. Sejauh ini saya pernah ya ada 200 produk. Ya udah kita checklist satu-satu nih. Keripik balado. Karena di sini memang matrik ya Pak. Matrik itu mempengaruhi dari bahan ini apa aja yang digunakan. BPJPH harus tahu. Dan begitu juga auditor juga harus paham dari ini misalnya disisipin apa masa iya intinya misal nih bahan keripik singkong ternyata checklistnya ini diacak gitu ya diacak dikasih aja lah air murni penyedap sanat plastik dah gitu ternyata singkongnya nggak ikut nih itu BPJPH juga bisa mengetahui Pak jadi dia paham banget dia jeli ya dia langsung tolong input bahannya disesuaikan dengan produknya, biasanya gitu untuk revisinya. Seperti itu Pak. Jadi saya pernah pengembalian dari BPJS seperti itu sih, lebih jauhnya. Jadi sangat jeli, walaupun ini pun misalnya ada 200 produk ketinggalan satu produk nih yang masih kosong. Di sini bisa dilihat ketika Bapak mendownload ya manual SJPH. Di situ ada banyak. Nanti di situ bisa dicek loh. Kok ini keripik ini masih kosong nol ya? Itu dari situ BPJPH bisa lihat di manualnya itu. Ternyata ini produknya ini belum diinput bahan. Jadi dikembalikan. Tolong input bahan produk belum semuanya seperti itu. Jadi ya memang yang paling lama di sini Pak. Yang paling lama itu di penginputan bahan. Kalau bahannya banyak sih, tapi kalau sedikit nggak lama ya. Ini namanya di sini. Gitu sih Pak. Gimana Pak? Sudah cukup paham Pak untuk jawabannya Pak? Cukup puas? makasih. Ya, Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya Bu Rizky. Bu, saya mau nanya, kalau kami di instalasi gizi itu berarti nama nama produknya itu kan apa yang diinput menunya atau gimana? Menunya Bu, jadi misal nih ada nasi putih, ada sayur asem, sayur Hmm. sop, kayak gitu Bu, lebih di situ. Oh, berarti dari menunya itu baru nanti dirinciin di bahannya gitu ya, Bu? Betul, jadi bahannya nanti Ibu masukkan bahan semua yang digunakan. Misalnya dari, misal Ibu ada menu, katakanlah sop galantin, misal gitu ya Bu ya. Nah Mm-mm. ternyata galantinnya nggak masuk, berarti belum bisa dong jadi sop galantin seperti itu. Jadi tetap Hmm. punya ada galantin, ada mungkin ada sayurnya ya, ada wortel, ya Mm-mm. itu terdiri dari apa aja gitu. Jadi bahannya Berarti sebenarnya yang diinput tuh tetap nama produknya, nama menunya, plus nama bahannya semua gitu ya, Bu? iya betul. Jadi ini contohnya ini Bu. Jadi ini nama produknya keripik singkong crash. Di sini ada singkong, ada bimoli, ada air, ada bumbu. Harusnya ini memang kan bedanya apa di balado ini Hmm. ya. Jadi bumbu balado kayak gitu. Oh Nanti ada gitu. bumbu asin kayak itu bedanya biasanya di situ. Terus saya mau nanya lagi, Bu, misalnya udah semua nih, udah terkirim gitu. Ternyata ada nih yang miss gitu, yang terlewat itu masih bisa diedit nggak ya, atau gimana? Masih bisa diedit sih. Jadi di sini bisa ini Bu ada namanya nanti hmm, kelewat bahannya ya masih bisa sih misalnya ini Mm-mm. Atau bisa misalnya ada menu yang terlewat gitu, saking banyaknya gitu kan? ya bisa nanti bisa ditambahkan Oke, bisa oke. diedit. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik, non, Pak Roni maaf Bu, Pak. nyambung. Oh iya Pak. Tapi Pak, sepertinya kalau pakai apa namanya file upload itu nggak bisa ngedit menu deh Bu. pakai apa Pak? Kalau misal upload file, Oh bisa Pak. Nanti di sini Pak. Itu tadi kan Ibu Rizky kalau kelewat nih mau nambah ya udah kita tambahkan di sini Pak. Tapi manual. tambahkannya manual. Iya, tambahkannya manual. Kalau penulisan itu nggak bisa diedit juga ya.
Penulisan bisa Pak, nanti ada di mana ya, di produknya biasanya. Di sini Pak, di sini nanti di sini sebentar. Ya ini Pak, diklik di sini nanti ada gambar pensil biasanya ya, pensil terus diedit. Tapi ya itu tadi kalau diedit biasanya minta foto Pak. Jadi Bapak bisa Harus diedit. harus Heeh. dilengkapi berarti kalau edit Iya, ya. heeh. Jadi kalau diupload secara Excel tadi itu kendalanya kalau mau edit langsung upload foto. Tapi kalau mau ditambahkan lewat Excel lagi udah nggak bisa, dihapus dulu semua. Gitu sih Pak. Jadi itu. Tapi kalau tadi mau nambahkan, nambahkannya secara manual. Kalau ngedit, ngeditnya di sini Pak. Tetapi itu nanti harus mengupload foto. Gitu. Cukup jelas ya Pak? Baik, selanjutnya Pak Roni. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya terkait upload merek tadi ya. Kan Mm-mm. di kami itu suka ada permintaan custom order dan mereka juga terkadang meminta mereknya dari mereka sendiri gitu Bu. Mm-mm. Nah, untuk penguploadan apakah kita harus mengupload merek mereka atau merek kita gitu Bu, gitu, perusahaan yang kita lakukan di sini. Terus untuk eh, upload COA atau MSDS, apakah bisa dimuat dalam satu file? Kan cukup banyak juga itu untuk bahan-bahan keramik itu ada mungkin kan bahan tambah itu juga dimasukin ke dalam satu bahan jenis ya kalau untuk diupload di sini. Terus yang ketiga, misal ada kode glass nih 1046 krim kahala. Itu juga harus dimasukkan bahan-bahannya kan Bu dari bahan body sama bahan glacier. Seperti itu Kak Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya ya Pak, punya Pak Roni memang sangat em, gimana ya? Saya sendiri misal bahan kimia yaitu ya. Jadi bingung. Banyak pengajuan yang ditolak dari BPJPH gara-gara itu sih Pak. Karena mungkin yang pertama kalau itu memang masuk di KMA 1360, tulis aja positif list atau mungkin ada di bahan kimia gitu ya Pak ya. Bahan kimia tulis aja positif list. Tetapi kalau memang itu dari bahasanya mungkin dari impor, biasanya BPJPH meminta apakah ini sudah terregistrasi di BPJPH seperti itu. Jadi sejauh ini Pak Roni memang harus mencari-cari dulu dari supplier karena bahannya keramik banyak ya. Jadi mencari dulu dari supplier apakah ini ada COA-nya, ada MSDS-nya seperti itu. Memang harus diupload semua, Pak. Jadi di situ langsung aja di dokumen pendukung tadi ya Pak ya. Di dokumen pendukung itu untuk mengupload COA. Tapi bisa juga di sini tapi untuk ke bahan itu hanya ada sertifikat luar negeri sih Pak, sertifikat luar negeri sama di sini nih. Nah, di sini kurang lengkap ya. Biasanya sebentar saya tak coba lihat. Oh ya, kalau di nama bahan memang hanya ada bahan produsen negara masa berlaku. Ya, jadi lebih ke situ Pak, dokumen pendukung lainnya. Jadi diupload di situ semua. Satu-satu itu Bu, apa bisa dibuatkan dalam satu file gitu? Bisa sih Pak, bisa itu sebenarnya bisa dijadikan satu PDF all itu ya Pak ya. Ya, maksudnya Ya, seperti itu. bisa Pak, bisa. Bisa dijadiin satu untuk upload di dokumen lainnya. Memang sih paling banyak barang penggunaan itu yang paling banyak menggunakan ini uploadan dokumen lainnya ini. Karena memang di situ hanya menggunakan bahan kimia ya, paling banyak bahan kimia dan itu apakah masuk di KMA 1360 atau enggak seperti itu. Kalau memang Pak Roni itu bisa melihat ini masuk di 1360 ya udah di situ nggak usah
lampirkan dulu, tulis aja di positive list karena itu bahan kimia seperti itu, atau bahan tambang, atau bahan apa namanya, bahan kimia, bahan tambang ya, lebihnya ke situ. Kemudian tadi untuk apa tadi Pak? Merek ya Pak ya? Ya, merek Ya, Bu. untuk merek tadi itu hampir sama dengan tadi Pak plastik yang saya sampaikan ya. Biasanya itu banyak customer-customer itu nitip nitip merek. Jadi dia itu kayak saya punya merek, saya ingin membuat mungkin gelas dengan merek saya gitu ya Pak. Ya, Tapi benar. produksinya di tempat Bapak, di tempat Pak Ya, Roni produksinya. Nah, itu nanti didaftarkan Pak, karena kalau nanti yang customer itu tidak didaftarkan, dia tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Jadi oh, misal, berarti namanya sesuai yang diminta customer ya Bu? iya betul. Jadi memang banyak ya Pak ya, sejauh ini dia malah justru biasanya pabrik plastik itu dia hanya cuma punya satu merek, sedangkan dari customer-customer itu ada ratusan customer misalnya. Kemarin Ya, itu sekitar 70-an. Nah, tujuan customer itu mereknya customer semua. Jadi bukan mereknya pabrik itu. Tapi harus didaftarkan karena customer tersebut yang istilahnya dia maklun ya. Dia memberikan merek ke situ dengan di rumah produksi di situ. Dia nggak bisa. Dia untuk mendapatkan sertifikat halal sendiri nggak bisa. Dia harus punya produksi. Jadi makanya diikutkan. Kalaupun dia mengajukan nanti tetap rumah produksinya itu diaudit gitu. Jadi baik harus Bu. tetap didaftarkan, Pak. Karena kan memang di pabriknya Pak Roni, dia tidak punya lokasi produksi. Sebenarnya yang diaudit kan lebih ke lokasi produksi. Seperti Ya, itu. benar Bu. Oke, selanjutnya tadi apa, Pak? Yang Eh, ketiga apa, Pak? sepertinya sama sih kayak Pak Ahmad Fatih tadi ya Bu, terkait upload bahan kan tuh. Oh, iya, Pak. Jadi itu belum ada solusi. Jadi jangankan itu ya, Pak, untuk sekelas. Mungkin tadi punyanya Bu Rizky ya, rumah sakit itu ada 200 menu. Ya udah, kita satu-satu yang paling lama di situ memang, Pak. Saya cuma membayangkan dari awal pertama perusahaan ini berdiri kan sampai sekarang tuh sudah banyak sekali produk yang dibuat dan bahannya tuh memang berbedanya hanya sedikit, hanya beda Heeh, presentasinya saja. heeh. Ya, cukup merepotkan mungkin ya Bu. Iya Pak, tapi kalau dari misal ini Pak, misal yang dulu nih, dulu produksi ternyata mungkin sudah tidak zamannya ya, mungkin tidak perlu dimasukkan sih Pak, mungkin loh ya, tetapi kalau memang dia masih mempertahankan produk yang lama, ya nggak masalah sih, kalau memang itu harus tetap memang harus digunakan, cuman memang kalau di barang gunaan itu lebih banyak substitusinya ya Pak, karena mungkin suppliernya kan nggak hanya satu ya Pak. Ya, iya benar Bu. Nah, itu dimasukkan semua, Pak. Jadi nanti misal bahan dari Bapak itu habis, Bapak suppliernya nggak dimasukkan di situ, nanti jadi eh, tidak terdaftar, itu tidak bisa, Pak. Jadi harus terdaftar. Begitu juga untuk makanan minuman tadi ya, makanan minuman misalnya minyak goreng, itu kan banyak merek nih, ya udah dimasukkan aja merek-merek yang sudah bersertifikat halal seperti itu. Jadi itu digunakan untuk substitusinya. Kalaupun misal pun nanti ketika audit hanya ditemukan satu merek nggak masalah, tetapi dia sudah menggunakan substitusi bahan yang lain. Tapi kalau untuk mungkin barang gunaan seperti Bapak, mungkin ada jenis-jenis yang sama tetapi beda supplier, lah itu dimasukkan aja semua. Seperti itu, Pak. Baik Bu. Oke, terima kasih. Baik, Terima kasih ya Bu. ya sama-sama Bapak. Selanjutnya mungkin Bu Diana, barang gunaannya ya. Halo sore Bu. Bu Ya, maaf mau nanya. Kalau di kain kan banyak sekali jenisnya ya Bu, jenis produknya. mm-mm. Ada kain teser, kain poliester, dan lain-lain. Nah, dari setiap jenis itu banyak sekali warnanya gitu, Bu. Baiknya Mm-mm. gimana ya, Bu, untuk penamaan produknya? Apakah kita harus penamaan produk per warna atau gimana? Pak, Terus kemudian kalau kasus kain printing nih, Bu, kain mm, cetak gitu. mm. Biasanya kan kami produksi tuh nggak setiap hari itu nggak selalu sama. Kadang hari ini motif ini, hari besok beda motif lagi tuh gimana ya, Bu? Oh ya, itu kalau tadi masalah yang pertama kain ya. Kain, saya paham ya di kain itu ada jenis banyak kain. Kalau untuk pewarna mungkin tidak perlu ya, Bu ya. Jadi mungkin misal lagi tadi polyester, mungkin lebih kain katun gitu ya. Bahkan mungkin ada jenis kain katun aja ada beberapa macam-macam ya. Mungkin lebih Iya, ketebalan benar. kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, Iya, itu ya udah betul. ditulis aja satu kain katun. Jadi katun itu udah
melingkupi dari eh, kain katun tipe A, B, C gitu kan. Itu cuma pembeda di tebelnya. Ah. Kemudian untuk tadi misalnya ada warna ya udah karena dia hanya penambahan pewarna ya Bu ya. Mungkin warna hijau, merah tapi itu jenisnya kain katun ya udah masuk aja di kain Iya. katun. Heeh. Oh, berarti Aja. secara umumnya aja gitu Ya, ya, Bu ya. iya secara umumnya Oke, aja baik, Bu. di situ. Kemudian tadi untuk printing ya. Printing ini Iya. mungkin nanti yaitu tadi saya sampaikan apakah kain aja polos apa printing karena nanti mungkin di dalam bahan Ibu Diana nanti memasukkan bahan-bahan yang di printing jadi cat-catnya gitu ya pewarnanya Oh, nah, itu iya. dimasukkan karena memang ditakutkan apa ada sih apa cat-cat atau pewarna itu dari impor jadi itu biasanya ada mengandung enamel kayak gitu. Nah, Oke, animalnya baik, Bu. itu apa? Jadi bisa diminta MSDS-nya kayak gitu. Jadi memang barang gunaan itu gampang-gampang susah ya, tapi Kompleks, hobinya Bu. jadi malah kok makanan minuman udah jelas ya, udah jelas makanan minuman nih tidak boleh yang dari babi alkohol gitu ya. Tapi kalau barang gunaan masih saya masih belajar juga walaupun saya dari basicnya teknik kimia ya. Saya mesti banyak di situ sih barang gunaan mesti gitu. Jadi aku harus belajar nih ini apa aja kayak gitu. Bahkan kemarin itu saya ada tisu basah. Nah, tisu basah itu pasti menggunakan alkohol nih kan gitu ya. Kayak gitu sampai segitu. Iya, Bu. Memang barang gunaan itu gampang-gampang susah sih. Gitu. Oke. Kemudian untuk flowchart-nya itu per jenis produk aja ya, Bu? Lebih ke umum Flowchart aja sih. proses. Umum aja Oh, sih, umum lebih aja. ke umum. Misal gini, penerimaan bahan. Setelah itu mungkin biasanya kain itu ada di quality control ya. Diperiksa dulu ini kainnya Ya. baik, bolong atau apa gitu ya. Tuh dikontrol itunya bagaimana. Terus nanti mungkin lebih ke umum aja sih. Setelah itu disimpan di gudang. Setelah itu mungkin dipotong kayak gitu. Lebih ke situ. Lebih Oke, umum aja. siap, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Oke, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Pak Yanuar, Pak. Baik, terima kasih Bu. Mau tanya, ini kan tadi kita input di website Si Halal. Terus Mm-mm. kemudian kemarin saya pernah tanyakan juga untuk manual SJPH. Itu Mm-mm. manual SJPH itu apakah diinput di sini juga atau bagaimana Bu? Atau Oh, ada, tidak, Pak. saya belum Manual paham. SCPH itu kan isinya dari yang Bapak input tadi. Nah, ini kan diisi nih mulai dari data pengajuan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan, dan evaluasi. Nah, setelah ini terakhir kan tadi dokumen nih, Pak. Nah, dokumen Ya, ini tinggal, nah di sini terakhir dokumen. Ini diunduh sebagai arsip dari perusahaan Bapak. Jadi nanti ketika ada auditor yang mengaudit atau melakukan pemeriksaan di lokasi Bapak Ibu langsung aja menunjukkan dokumen SCPH-nya seperti itu. Jadi sebenarnya sih dari pihak auditor sudah menyimpan ya dalam artian data dari pelaku usaha itu udah otomatis masuk ke auditor. Jadi dia bisa verifikasi di situ. Tapi nggak apa-apa ini sebagai dokumen ataupun lebih ke manualnya di perusahaan Bapak gitu, Pak. Jadi sudah jelas di sini ada namanya dokumen SCPH. Ada macam-macam dokumen kan Pak ya. Jadi kalau untuk ke sertifikat halal namanya dokumen SCPH ini hanya diunduh, disimpan aja untuk arsip Bapak. Seperti itu. Dan nanti mungkin bisa kalau ada auditor menanyakan, udah kasihkan aja manual tersebut gitu Pak. Jadi isi-isinya bisa dipelajari sama auditor. Seperti itu Pak. jadi untuk misalnya kita pengajuan, kita hanya perlu melengkapi data di Si Halal saja ya, Betul Pak. Bu Betul. Erni ya. Iya, betul. Kecuali nanti pihak auditor meminta manual SJPH-nya. Iya, Benar betul. begitu. Iya, betul Pak. Seperti itu Oh, Pak. begitu. Ya, jadi manual aljabar tidak diunduh lagi, nggak diupload lagi Pak, tetapi itu diunduh untuk Oh, arsip enggak perlu di diupload. perusahaan. Iya, Oke. Disimpan kita lagi ya. Kalau nanti auditor minta ya betul. manualnya. Di print boleh. Nanti kalau auditor datang kita kasihkan aja manual SJPH-nya seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak Ibu yang belum absen bisa absen dulu karena waktunya masih kurang 10 menit ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya.
Bu Rizky, baik Bu. Bu, maaf mau nanya kembali. Bu, kalau saya berarti kan instalasi gizi, Bu. Berarti untuk mendaftarkan gizi halal untuk nama produknya, berarti bisa menggunakan instalasi gizi RSUD gitu. Iya, nanti Ibu nanti kan itu memang untuk RSUD aja ya Bu ya, kan di Mm-mm. daerah sebentar di sini nih untuk lebih ke. Nah, di sini Bu, nanti Ibu kan itu nanti eh, NIB-nya biasanya mungkin rumah sakit gitu ya, tapi di sertifikat yang akan terbit di sini yang mempengaruhi Bu. Jadi nanti Bu Rizky bisa nulis di sini instalasi gizi RSUD Batam gitu ya Bu ya. Oke, heeh. Ya Di kalau di situ. NIB kan NIB-nya rumah sakit bawahnya itu jasa boga periode Ya, tertentu gitu. jadi NIB-nya namanya siapa Bu? Di NIB-nya sih namanya BLUD Rumah RSUD Bung Fatimah Kota Batam sih Bu di Oh ya, NIB-nya, tapi di berarti bawahnya mungkin. apa namanya usahanya rumah sakit sama jasa boga gitu. Oh gitu, ya berarti di sini mungkin lebih ke instalasi gizi ya Bu ya, instalasi gizi rumah Oh sakit iya, tadi. Oh, gitu Bu. Jadi RSUD ini gitu nanti ya. Oh ketika berarti Ibu oke Bu. sudah mendapatkan sertifikat halal, bisa di-track rumah sakit yang terkenal apa, misalnya tadi rumah sakit RSUD, udah instalasi RSUD pasti muncul nanti Bu, Batam gitu udah muncul Oh, mm, oke untuk Bu, kata makasih kuncinya. Bu. Iya, terima kasih Bu. Eh, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin cukup jelas ya. Untuk sistem si halal memang yang wajib mengupload data-data di sini memang penyelia halal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus memahami dan harus mengupload data-data yang ada di sistem si halal. Jadi mungkin banyak jenis produk dari macam-macam ya. Tadi barang gunaan memang yang barang gunaan tadi satu bahannya banyak, yang kedua kebanyakan memang bahan kimia ataupun lebih ke MSD atau COA gitu ya. Dari situ bisa dimasukkan semua. Nanti mungkin apa namanya untuk kalau ada sertifikat halalnya bisa dicari terlebih dahulu untuk sertifikat halalnya. Apabila memang itu hanya ada COA atau MSDS ya udah kita tulis aja dulu di situ untuk masuk di COA-nya kita upload di dokumen lainnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau memang sudah tidak ada yang menanyakan, saya kembalikan ke Pak Osep ya. Ini kurang 5 menit. Pak Osep kemana ya? Siap, Ibu. Gelap, Pak. Oh iya ya. Iya. Oh, ada Baik, Bapak Ibu, ya. kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin materi dari saya cukupkan, nggih. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menjadi penyelia yang memahami tentang proses produksi di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup untuk materi dari saya dan saya kembalikan ke Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Kasih, Bernie. Bu Makasih, Bu. Terima Berni. kasih. Terima Ya, terima kasih. kasih Berni yang sudah menyampaikan materi sialal ini. Ya, jadi apa?